Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama Kayla Febrina, Laura Ayu, yang kedua saya sendiri Marcella Kinatunisha, yang ketiga Muhammad Kamal Hamzah, dan yang keempat Naswa Aldebaran. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi kasus Yahoo, yaitu Intellectual Property Theft. Berdasarkan studi kasus yang dipilih, jelaskan proses terjadinya peristiwa tersebut. Jadi dari studi kasus Yahoo Intellectual Property Theft, kasus ini bermula dari seorang pegawai Yahoo bernama Qian Sang yang bekerja sebagai senior research scientist. Dia terlibat langsung dalam pengembangan sistem AdLearn, yaitu teknologi machine learning milik Yahoo untuk mengoptimalkan iklan digital secara real time. Nah, suatu hari, Qian Sang menerima tawaran kerja dari perusahaan lain, yaitu The Trade Desk, yang kebetulan merupakan kompetitor langsung Yahoo di bidang periklanan digital. Nah, sekitar 45 menit setelah menerima tawaran kerja itu, dia mulai melakukan tindakan mencurigakan. Ia mengunduh sekitar 570.000 file rahasia dari sistem internal Yahoo, termasuk source code, AdLearn, dokumen strategi, dan bahkan analisis kompetitor yang berkaitan dengan The Trade Desk itu sendiri. Yang parahnya lagi, dia melakukan ini menggunakan laptop kantor dan kemudian memindahkan data ke perangkat pribadi, seperti hard disk dan flash disk tanpa izin perusahaan. Tindakan ini termasuk dalam kategori insider threat, yaitu ancaman yang datang dari orang dalam perusahaan sendiri. Lalu beberapa hari setelahnya, Qian Sang mengundurkan diri dari Yahoo dan resmi bekerja di The Trade Desk. Tapi ketika Yahoo melakukan audit internal, mereka menemukan adanya aktivitas unduhan mencurigakan dalam jumlah besar dan akhirnya mengajukan gugatan hukum atas dugaan pencurian rahasia dagang dan pelanggaran kontrak kerja. Nah, melalui proses hukum tersebut, Qian Sang akhirnya diminta mengembalikan semua perangkat eksternal yang berisi data rahasia tersebut. Walaupun tidak ada bukti bahwa data tersebut bocor atau digunakan oleh The Trade Desk, kasus ini tetap menjadi contoh klasik pelanggaran keamanan data akibat penyalahgunaan akses oleh orang dalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal Hamzah dengan NIM 240601 24130056. Berdasarkan studi kasus yang dipilih, identifikasikan bentuk ancaman cyber yang paling relevan serta berikan penjelasan yang mendukung. Berdasarkan kasus Yahoo, bentuk ancaman cyber yang paling relevan adalah pencurian kekayaan intelektual yang dilakukan oleh insider threat. Qian Sang merupakan karyawan senior di Yahoo yang memiliki akses sah ke data-data sensitif perusahaan. Posisinya disalahgunakan saat ia mengunduh ratusan ribu file rahasia, termasuk sumber dan dokumen strategi, tepat setelah menerima tawaran pekerjaan dari perusahaan kompetitor. Hal ini menunjukkan karakteristik khas dari insider threat, di mana seorang individu dengan pengetahuan dan akses internal secara sengaja menyalahgunakan kepercayaan itu untuk keuntungan pribadi dan kompetitif. Aset yang menjadi sasaran pencurian ini adalah kekayaan intelektual krusial yang menopang keunggulan kompetitif Yahoo, seperti teknologi optimasi iklan AdLearn. Klasifikasikan kasus tersebut ke dalam kategori cybercrime. Apakah cybercrime menyerang individu, cybercrime menyerang properti, cybercrime menyerang pemerintah, atau cybercrime menyerang masyarakat luas. Kasus Yahoo dapat diklasifikasikan ke dalam kategori cybercrime yang menyerang properti, karena kejahatan ini secara langsung menargetkan aset atau properti tidak berwujud atau bernama intangible property milik Yahoo. Dalam hukum cybercrime against property secara spesifik mencakup pencurian atau perusakan properti digital dan intelektual.
Tujuan tindakan Seng adalah untuk memperoleh keunggulan finansial dan kompetitif yang secara langsung merugikan nilai ekonomi dari properti yang dicuri. Kasus ini tidak secara langsung menagarkan individu, pemerintah, atau masyarakat luas, melainkan berfokus kepada perampasan aset berharga milik sebuah entitas korporat, sehingga klasifikasi sebagai serangan terhadap properti menjadi yang paling tepat. Selanjutnya, saya Kaila Febrina Laura Ayu dengan 3 digit NIM belakang 004. Analisis kemungkinan motivasi pelaku berdasarkan teori motivasi cybercrime. Nah, jadi kalau kita lihat dari kasus kebocoran data Yahoo oleh Kayan Sang, nah motivasi utamanya itu bersifat finansial dan juga persaingan bisnis. Dari sisi finansial, dia terdorong karena adanya keuntungan materi yang besar di perusahaan barunya. Setelah dia mendapatkan tawaran kerja, dia langsung tergoda karena kompensasinya jauh lebih tinggi, ada gaji yang lebih besar, bonusnya 6 digit, dan bahkan paket saham hampir 1 juta dolar. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong dia mengambil resiko mencuri data. Tapi bukan hanya itu, ada juga motivasi persaingan bisnis. Jadi Kayan Sang ingin memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan barunya dengan membawa source code dan juga dokumen strategi Yahoo. Dia bisa memberi informasi berharga untuk membantu perusahaan barunya mengembangkan strategi yang lebih baik dibandingkan Yahoo itu sendiri. Nah, kombinasi kedua motivasi itulah financial dan juga persaingan bisnis yang membuat dia bertindak cepat, bahkan hanya dalam waktu 45 menit setelah dia menerima tawaran pekerjaan, langsung menyalin data sensitif perusahaan. Perkenalkan, nama saya Naswa Aldebaran dengan NIM 240601 2414050. Jelaskan potensi kerugian yang dapat ditimbulkan terhadap perusahaan baik dalam aspek finansial, hukum, reputasi, maupun operasional. Yang pertama, aspek finansial. Yahoo mengalami kerugian finansial besar karena pencurian data penting. Ini bisa mengakibatkan keunggulan kompetitif mereka dan bikin biaya tambahan seperti investigasi dan penguatan sistem keamanan. Lalu di aspek hukum, kasus ini membuat Yahoo menghadapi kegugatan hukum dan proses panjang untuk membuktikan kepemilikan serta keamanan data mereka. Apabila tidak dapat membuktikan sistem keamanannya telah dikelola dengan baik, itu dapat mengakibatkan sanksi hukum dan kerugian tambahan. Selanjutnya, aspek reputasi. Kebocoran data menurunkan kepercayaan pelanggan dan investor. Reputasi Yahoo sebagai perusahaan teknologi pun jadi diragukan. Ini ada aspek operasional. Peristiwa ini berpotensi mengganggu aktivitas operasional internal Yahoo karena perusahaan harus memfokuskan sebagian sumber daya teknologi informasinya untuk melakukan investigasi, audit forensik, pengamanan ulang sistem, serta menerapkan kontrol keamanan tambahan. Proses tersebut memerlukan waktu dan tenaga yang besar, sehingga dapat menurunkan produktivitas, memperlambat jalannya bisnis, dan mengurangi efisiensi kerja di sejumlah divisi yang terkena dampak. Identifikasi otoritas yang berwenang dalam penanganan kasus serupa jika terjadi di Indonesia. Nah, kalau kasus kebocoran data seperti Yahoo, ya, akan melibatkan beberapa lembaga utama. Yang pertama itu ada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab menjaga keamanan siber nasional, termasuk deteksi, investigasi teknis, serta koordinasi upaya mitigasi terhadap kebocoran data. Yang kedua, Kementerian Komunikasi dan Informatika, atau Kominfo, berperan dalam pengawasan sistem elektronik dan penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, termasuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelanggar. Lalu yang ketiga ada Lembaga
pelaksana perlindungan data pribadi yang menangani penegakan hukum administrasi serta penyelesaian sengketa terkait data pribadi. Lalu di sisi hukum pidana ada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber berwenang menyelidiki serta menindak pelaku kejahatan siber seperti pencurian data dan pelanggaran rahasia dagang. Kalau pelanggarannya terkait hak kekayaan intelektual, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM turut berperan memberikan perlindungan hukum. Dan terakhir, untuk kalau menyangkut lembaga keuangan, otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan dalam mengawasi keamanan data pribadi nasabah dan melindungi informasi keuangan dari potensi penyalahgunaan. Analisis jenis privasi yang dilanggar dalam kasus ini, physical, decisional, psychological, informational, disertai dengan uraian konsekuensinya. Jadi yang pertama terdapat informational privacy atau privasi informasi yang dilakukan oleh Qian Sang, yaitu mengunduh 570.000 file internal Yahoo tanpa izin. Konsekuensinya yaitu pesaing dapat keuntungan tidak adil, lalu Yahoo rugi secara finansial dan reputasi, lalu kehilangan kontrol atas rahasia dagang. Jenis pelanggaran ini paling serius karena menyangkut kontrol perusahaan atas data intelektualnya. Lalu yang kedua ada decisional privacy. Hal ini dilakukan karena strategi internal Yahoo terekspos sehingga keputusan bisnis mereka ikut terpengaruh. Konsekuensinya Yahoo jadi kehilangan otonomi dalam mengambil keputusan strategis dan harus mengubah rencana pengembangan agar tidak mirip dengan data yang bocor tersebut. Artinya Yahoo tidak bisa bebas dalam menentukan arah bisnisnya karena rahasianya tersebut telah diketahui oleh pesaing bisnisnya. Lalu yang ketiga ada psychological privacy. Hal ini dilakukan karena insiden insider threat menimbulkan rasa tidak aman bagi karyawan. Konsekuensinya yaitu kepercayaan antar pegawai mulai menurun dan juga moral kerja turun akibat pengawasan ketat setelah kasus tersebut. Efeknya akan terasa sangat psikologis karena tim menjadi takut dan curiga pada rekannya sendiri. Lalu yang keempat, terdapat physical privacy. Hal ini dilakukan karena Qian Sang memakai laptop kantor dan perangkat eksternal pribadi untuk menyalin data rahasia tersebut. Konsekuensinya, data keluar dari lingkungan aman perusahaan dan risiko kebocoran meningkat karena disimpan di hard disk pribadi. Jadi meskipun pelanggarannya digital, hal tersebut tetap termasuk pelanggaran fisik karena melibatkan perangkat kerja perusahaan. Uraikan jenis data pribadi yang terekspos dalam kasus tersebut, serta alasan mengapa data tersebut dikategorikan sebagai data pribadi sensitif. Baik, untuk data yang diambil oleh Qian Sang sendiri bukan data pengguna biasa, tapi data internal dan rahasia perusahaan yang bersifat sangat sensitif. Di sini terdapat yang pertama terdapat source code dan algoritma machine learning at learn, di mana hal tersebut berisi logika dan struktur sistem iklan digital milik Yahoo. Data tersebut sensitif karena merupakan rahasia dagang bernilai ekonomi tinggi dan dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual. Yang kedua, terdapat dokumen strategi dan analisis kompetitor. Hal ini berisi rencana bisnis, target pasar, dan analisis pesaing atau the trade desk, dan termasuk ke data pribadi sensitif karena bisa dimanfaatkan untuk merusak posisi kompetitif Yahoo. Yang ketiga, yaitu data riset internal, seperti bidding research dan juga DSP performance data. Nah, hal ini berisi hasil ujian
hasil uji coba algoritma dan riset performa iklan. Dan termasuk ke data pribadi sensitif karena mengandung informasi non-publik tentang cara sistem bidding dan optimasi harga tersebut bekerja. Lalu yang keempat, terdapat metadata dan log aktivitas developer yang berisi data dari repositori GitHub internal. Nah, hal ini juga termasuk ke dalam data pribadi sensitif karena mengandung identitas dan pola kerja karyawan dan dapat disalahgunakan untuk social engineering atau serangan lanjutan. Evaluasi faktor resiko privasi yang paling berpengaruh dalam kasus ini berdasarkan 4 faktor perkembangan teknologi informasi, jumlah, kecepatan, durasi, dan ragam data. Faktor yang pertama adalah jumlah data. Nah, data yang dicuri sangat besar, sekitar 570.000 source code dan dokumen internal. Nah, semakin banyak data yang bocor, semakin tinggi juga resiko privasinya, karena potensi kerugian perusahaan juga akan semakin meningkat. Kemudian faktor yang kedua yaitu kecepatan. Proses pencurian datanya sangat cepat. Jadi hanya dalam waktu 45 menit setelah Kaensang menerima tawaran kerja, ini menunjukkan bagaimana kecepatan transfer data di era digital ini bisa membuat sistem keamanan sulit mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time. Kemudian faktor yang ketiga yaitu durasi. Jadi data itu tetap berada di tangan Kaensang selama beberapa minggu sebelum akhirnya Yahoo mengetahui dan mengambil tindakan. Nah, durasi penyimpanan yang lama ini membuat resiko semakin tinggi karena selama waktu itu datanya bisa disalin, bisa disebarkan, atau bahkan dijual ke pihak lain. Kemudian faktor yang terakhir, yang keempat, yaitu ragam data. Nah, data yang bocor ini juga sangat beragam. Bukan cuma source code, tetapi juga dokumen strategi bisnis dan riset internal. Ragam data seperti ini yang menambah kompleksitas perlindungan privasi karena tiap jenis data mempunyai tingkat sensitivitas dan juga dampak kebocoran yang berbeda. Rumuskan rekomendasi langkah mitigasi dan solusi, baik dalam aspek teknis, misalnya enkripsi, control access, monitoring, maupun non-teknis. Yaitu pelatihan kebijakan SDM, regulasi guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Yang pertama ada aspek teknis, yaitu enkripsi data sensitif. Menerapkan enkripsi tingkat tinggi pada seluruh source code dan dokumen penting untuk melindungi data meskipun diakses tanpa izin. Lalu ada kontrol akses ketat, membatasi akses karyawan hanya pada bagian data dan sistem yang dibutuhkan sesuai peran. Gunakan autentikasi multifaktor dan manajemen hak dinamis yang dapat segera dicabut saat indikasi keluar dari perusahaan atau perubahan status. Jadi hanya karyawan tertentu yang bisa membuka data sesuai perannya, pakai sistem multifaktor dan hak akses dinamis. Lalu ada monitoring dan audit aktivitas insider, menggunakan sistem monitoring real-time dengan deteksi perilaku tidak normal atau anomali dan audit trail untuk mengawasi aktivitas yang mencurigakan. Yaitu ini untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time. Lalu proteksi perangkat dan media eksternal. Batasi atau kontrol ketat penggunaan perangkat eksternal seperti USB, hard drive, atau layanan cloud pribadi yang dapat menjadi media transfer data tanpa izin. Misalnya membatasi penggunaan USB atau hard drive pribadi yang bisa menjadi sarana pencurian data. Lalu yang kedua ada aspek non-teknis, yaitu ada pelatihan dan kesadaran karyawan. Memberikan pelatihan rutin terkait keamanan informasi, etika kerja, resiko hukum, dan profesional akibat pencurian data, dan tingkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kerahasiaan dan data perusahaan. Yaitu itu agar mereka paham ketika
paham etika keamanan informasi dan resiko kebocoran data. Lalu ada kebijakan dan prosedur SDM. Membuat dan tegakkan kebijakan yang jelas tentang penggunaan data dan konsekuensi hukum jika melanggar, termasuk klausul keamanan dalam perjanjian kerja dan prosedur pengelolaan akses saat karyawan keluar, yaitu dengan membuat aturan tegas soal penggunaan data dan sanksi kalau melanggar. Selanjutnya ada regulasi dan penegakan hukum, memperkuat kerjasama dengan aparat hukum untuk menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan audit kepatuhan keamanan secara berkala. Ini yaitu bekerjasama dengan lembaga hukum untuk audit dan kepatuhan keamanannya. Lalu selanjutnya ada budaya keamanan informasi. Ini tuh membangun kesadaran bahwa keamanan data itu tanggung jawab semua orang di organisasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.